Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Eko Nur Wahyudi. Kali ini kita ngobrol tentang pisang. Semoga dari yang kita obrolkan hari ini ya walaupun sedikit ada manfaatnya lah. Ada ilmu yang bisa diambil dari video ini. Ini tanaman pisang saya yang dikasih tetangga. Itu pisang susu sama pisang Cavendish. Untuk pisang Cavendishnya ini baru tanam, ini usia 2 bulan. Kemarin bibitnya ya sekitar 1 meter lah. Saya potong. Terus ini yang kecil, ini agak kecil ini. Hari ini rencana saya mau perawatan ya sambil ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol sedikit. Berhubung saya di Facebook lagi diblokir, jadi ya saya fokus ke YouTube saja dulu sementara ini. Ini sekarang ini untuk daun kering ini sebaiknya rutin dibersihkan. Kalau sulit ya dibelah dulu seperti ini, dijadikan 2. Untuk daun kering. Untuk rumput nggak terlalu pusing lah, asalkan yang di area-area pangkal batang ini bersih, itu udah cukup. Kalau masih kecil gini ya sekitar 1 jengkal gini lah, itu diamankan keliling. Sambil kita cek, biasanya itu yang di pangkal-pangkal sini itu dibikin rumah semut. Ini kemarin sebenarnya sehat ini awalnya, tapi berhubung banyak penyakit jadi ya kayak gini nih, pertumbuhannya kurang bagus. Tapi alhamdulillah masih survive lah. Nah yang itu mati 1. Yang penting selamat dulu. Nanti selanjutnya kita tinggal kasih pupuk, terus di spray pestisida, fungisida. Kalau untuk pupuk ini, pisang ini yang mantap itu Kohe sapi. Ini rumput tegi Kohe sapi. Nah untuk pupuk ini jaraknya 1 meter. Kalau yang itu pisang susu dengan pisang susu yang besar itu sekitar 2 meter. Ini rapat lagi 1 meter lagi. Ini berhubung jalan jadi agak dilonggarkan sekitar 2 meter itu tadi. Kalau ini rapat paling berapa ini? 2 jengkal. Kalau rapat begini nggak masalah. Anaknya ini lihat, ini yang gagal kemarin, yang tidak survive, tidak selamat. Padahal ini waktunya berbuah, ya belum rezeki lah. Ini anaknya saja udah segini rapat. Jarak anak dengan anak paling cuman berapa? 1 jengkal, 2 jengkal itu udah cukup. Yang penting nutrisi. Nah nutrisi kita penuhi. Jarak rapat, nutrisinya harus banyak. Nah cara meletakkannya bagaimana? Ya seperti itu, diletakkan di antara pisang satu dengan pisang yang lainnya, bukan di batang
dan itu meletakkannya di permukaan, tidak dikubur. Dengan begini akan aman. Akar itu aman dari urat, aman dari cacing, aman dari ya pakai hama tanah lah. Nah sekarang kita lihat, nah ini, nah semuanya nimbrung di sini. Nah ini akar. Nah sekarang kita cek. Nah ini penampakan akar pisang. Jadi walaupun diletakkan di permukaan, slow saja, santai, tenang. Nanti akar pisang akan naik sendiri. Nah ini akar lagi ini. Kelihatan toh? Nah ini akar pisang. Jadi cukup diletakkan seperti ini di antara pisang satu dengan pisang yang lainnya, diletakkan di tengah gini, beres. Kalau semut mau tinggal di sini ya silakan, kalau cacing mau tinggal di sini ya silakan. Wes yang penting pangkal batang, terus akar-akar yang pertama itu, yang utama itu aman. Nah ini akar lagi. Oh ini daunnya kenapa ini? Kita potong. Kenapa saya potong di sini? Karena daun pisang susu itu beda ya dengan pisang yang lainnya. Kalau pisang susu itu ininya panjang. Apa ini namanya ini? Batang daunnya ini, tulang daun. Iya, tulang daun. Nah, kalau khusus satu ini, penyakit satu ini kuning-kuning ini, kayak ini, kuning. Ini kalau memotong daun sehat kan harusnya segini. Dikasih jarak antara pangkal ini dengan ini, dikasih jarak sekitar segini. Berhubung ini sakit, jadi dipotongnya di pangkal sini. Aman kalau pisang susu. Nah, karena apa? Karena jarak antara ini dengan ini, wah nggak kelihatan ya. Tulang daunnya itu panjang. Nah, ini lagi kita potong tepat di pangkal sini. Jarak ini cukup panjang. Ini ada 1 meter kali. Walaupun sedikit, kuning-kuning ini pokoknya segera dipotong. Nah, kalau ada kuning-kuning seperti ini, segera dipotong, bersihkan. Lalu taruh di antara ini, tapi dicacah dulu. Ini tangan satu agak susah. Kalau tangan dua enak. Gak apa-apa lah. Udah ditimbun, dijadikan satu gini. Pokoknya ngumpul di antara pisang-pisang di tengah-tengah. Kalau nanti ini di dekat dengan batang, pangkal batang. Nah ini kalau dekat dengan pangkal batang seperti ini misalkan, nanti semut-semut ini, nah, nah nanti semut-semut ini ganggu akar, dan itu akan membuat pisang tidak sehat. Nah ini aman. Kalau semut, biarinlah semut hidup, asal jangan mengganggu tanaman kita. Kita kasih tempat sendiri. Untuk rumput, biarkanlah rumput hidup, asal jangan mengganggu tanaman kita. Kita kasih tempat tersendiri. Nah kalau ada rumput seperti ini, cabut. Oh ini udah ada anakan lagi.
karena saya lagi program perbanyakan, jadi untuk anakan-anakan seperti ini tidak saya buang, tapi ini sudah waktunya ngambil ini. Tapi saya hanya memisahkan dari induknya saja, nanti ditanam lagi. Ini tingginya sudah 1 meter, berapa jengkal ini? 1, 2, 3 jengkal, 3 jengkal lebih, ya 1 meteran lah kalau sama yang terkubur ini. Nah ini kalau dicacah seperti ini enaknya itu kita itu punya kebun itu bersih, apalagi kalau ini ditutup malah terlihat cantik kebunnya. Terus kita itu selain kebun bersih, kita juga dapat pupuk gratis dari pisang, kita kembalikan lagi ke pisang. Tapi ya gitu, harus dicacah dulu, jangan utuh. Nah, dicacah seperti ini. Batang-batang pisangnya itu dicacah. Nanti dia akan membusuk sendiri, terfermentasi sendiri oleh mikroba tanah. Di dalam tanah ini kan mikrobanya juga banyak, jadi ya kita manfaatkan lah. Mikroba gratis, tanpa molase, tanpa dikomposer pun bisa. Kalau mau kasih ya silahkan, ini malah bagus. Itu malah bagus kalau mau memberi dekomposer atau yang lainnya. Mol cucian beras itu juga bagus. Terus ya banyaklah dekomposer. Ini kalau dibakar bagaimana? Dibakar juga bagus. Nanti abunya juga bisa jadi pupuk. Nah enak toh. Dibakar bagus, enggak dibakar pun bagus. Bisa jadi dua. Ya kalau lagi misalkan kayak yang di kebun saya itu, kalau lagi panen ini banyak banget. Kalau enggak dibakar itu udah kualan wis. Jadi untuk daun-daun yang seperti ini pasti saya bakar. Saya pisahkan dari pangkal batangnya. Ini pangkal batangnya seperti ini. Nah ini saya pisahkan pakai sabit gini. Ini kalau saya tangan satu nggak bisa praktek ini. Pakai ini dipisahkan, terus baru dicacah. Nah untuk yang daun ini saya keringkan, bakar. Abunya kembalikan lagi ke pisang. Wes enak wes. Bikin pupuk organik itu enak, gratis, nggak ngoyo-ngoyo. Asal ya gitu, mau sedikit berubah lah mindsetnya, mau sedikit gerak badannya ini. Pertama badan gerak itu biar sehat, yang kedua ya biar dapat yang gratis. Untuk yang rumput yang kuning seperti ini diwaspadai saja, disingkirkan, dibunuh. Nah, karena hasil pengamatan yang saya dapat di sekitaran sawah saya ini, area yang rumput-rumput kayak gini yang kuning biasanya itu bawa penyakit. Nanti kuningnya ini akan ke tanaman kita. Jadi walaupun rumput yang bukan di sawah kita, misalkan yang bukan di lahan kita, mending disingkirkan, tetap dibunuh, daripada nanti virusnya atau jamurnya ini menyebar. Yang kuning-kuning ini sehat, ya yang kuning. Nah, ini kalau buat biosaka mantap ini, kondisinya sangat fit. Entahlah, saya nggak pernah bikin. Kalau biosaka itu saya bikinnya apa, kalau buat pesnap itu bikin. Nah ini bagus juga ini tuh. Yang daun ini kondisinya bagus. Tapi saya bukan ahlinya, jadi nggak bisa menjelaskan.
Mending tanya ahlinya saja lah untuk biosaka. Kalau saya ahlinya Nitrobacter, Baltape singkong, sama biourin. Kalau ini rumput tegi, ini ilmunya Pak Simon. Mantap juga sih. Mantap ini. Ini umbinya, ini rumputnya. Sebenarnya semua rumput bisa sih dipakai. Kayak gini. Nah, ini kalau nggak salah ini tinggi. Kalau dari penampakannya itu, kalau di nitrogen dia lemah, di fosfor dia lemah. Mestinya ini tinggi di kalium, boron, sama apa ini kayaknya ini. Kalium, boron. Kalau magnesium, sulfur kayaknya ada juga ini. Ya maklum lah, ini pengamatan hanya secara fisik, secara ciri-ciri tubuh saja. Kalau pengen tahu pastinya ya di lab, dibawa ke lab. Uang lagi saya nggak punya. Oke, ini obrolan singkat. Saya mau memisahkan anakan itu, dipisahkan ya biar nanti bikin anakan lagi. Itu mau saya tanam dulu nanti. Saya tanam di mana yo? Udah penuh ya? Oh, di sebelah sana itu masih ada itu. Nah, nanti itu dapat 2. Iya, dapat itu 2 yang bisa diambil, 1, 2. Yang ini masih nunggu agak tinggi lah, 1 meter gitu, nanti baru diambil. Kalau yang 2 ini, yang ini tidak saya ambil karena kalau ini berbuah, ini biar ngejar. Ini berbuah, ini panen, ini langsung berbuah lagi, panen lagi. Semoga begitu nanti rencana saya. Tapi kehendak Tuhan ya saya nggak tahu juga. Manusia wajib berencana, Tuhan yang menentukan. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan, mohon maaf saya tidak bisa jawab di grup IOG. Saya bisanya jawab di YouTube. Walaupun ini videonya mengenai pisang, kalau ada pertanyaan yang lain ya silakan ditanyakan, nggak masalah, nanti saya jawab. Karena yang di Facebook saya sudah nggak bisa lagi nih seminggu ini, mulai hari ini, mulai kemarin, berarti masih kurang 6 hari lagi. Oke, sampai sekian dulu. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kita sambung lagi kalau ya ada topik pembahasan lagi, nanti kita upload lagi, kita ngobrol lagi. Semoga saudara-saudara sekalian gak bosen lah ngobrol dengan saya, menyimak video saya. Dan syukur-syukur kalau mau like, subscribe, dan share itu saya sangat berterima kasih sekali. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.